dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kami bersamamu Imam Besar Habib Rizik Syihab. Takbir, Allahu Akbar. Ini video yang kedua, sambungan yang pertama. Nah, saat ini kalau kita lihat semua simpatisan ikut berlari kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, itu baru saja tadi nyanyian lagu Indonesia Raya dinyanyikan yang dipimpin langsung oleh Habib Rizik Syihab. Ini salah satu cara yang dilakukan untuk dapat meredam aksi nekat dari simpatisan yang ingin mendekat kemudian menerobos jalanan ataupun rombongan dari massa ini, sehingga dengan adanya lagu-lagu nyanyian ini dapat kembali mempersatukan rombongan sehingga dapat tertib menuju ke kediamannya di Petamburan. Nah, saat ini kalau kita lihat semua simpatisan ikut berlari kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, itu baru saja tadi nyanyian lagu Indonesia Raya dinyanyikan yang dipimpin langsung oleh Habib Rizik Syihab. Ini salah satu cara yang dilakukan untuk dapat meredam aksi nekat dari simpatisan yang ingin mendekat kemudian menerobos jalanan ataupun rombongan dari massa ini, sehingga dengan adanya lagu-lagu nyanyian ini dapat kembali mempersatukan rombongan sehingga dapat tertib menuju ke kediamannya di Petamburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber tertua di semesta. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat duha, selamat malam, selamat tengah malam untuk penonton pesantren Ojo Lali Channel di 5 benua. Sekarang hari Rabu tanggal 3 ya. Tanggal 3. Iya. Kemarin Habib Rizik Syihab ditunggu oleh polisi untuk diperiksa, disidiknya tidak datang ya. Suasana tegang. Terus orang-orang Madura mengepung rumah ibunya Mahfud MD di Madura. Terus gara-gara Habib Rizik mau diperiksa menolak kalau jadi tersangka, kira-kira gitu ya. Ya pasti jadi tersangka lah. Kok tahu? Feeling ada lagunya, feeling. Nothing more than feeling. Ya, begitulah ya dulu lagu SMA itu. Nah, jangan tegang-tegang ya, hidup sekali sama anak bangsa berantem ya. Elit berantem, rakyat kecepet ekonominya nggak ada. Ya kalau orang elit itu punya tabungan,
miliaran uangnya. Pak polisi yang jenderal-jenderal juga uangnya miliaran. Kemarin kena itu ya, kasus Joko Chandra, banyak jenderal polisi yang kena ya karena uang tuh. Kalau Habib Rizik kan urusan polisi bukan karena uang. Kita sarapan dulu ya, jangan serius sampai hidup sekali. Saya mau sarapan nih, lihat sayur blendrang. Blendrang tuh sayur yang kemarin. Sayur blendrang tuh sayur yang kemarin. Ada apa namanya? Ada terong. Udah penduduk lewat sini, malu saya. Terongnya udah hancur tuh. Tapi semangat sih jangan hancur ya. Terus ada tempe. Ya kan? Tempe. Terus ada cabai merah. Nanti saya makan cabai ini ya. Terus ada tempe mendoan barusan matang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tempe 2. Ini dari kampung baru digoreng nih. Ini kan ada warna yang merah ya. Ini namanya rengginang merah. Tapi kalau yang ini kan nggak merah nih. Itu namanya renggining, adik kakak ini. Kalau yang merah itu dari ketan, yang nggak merah ini itu dari beras, beda. Tapi sama-sama enak. Tahu mewah makanan saya. Tahu nggak usah pakai ini deh makannya, pakai ini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau orang tamak kan kan banyak pejabat-pejabat yang tamak. Saya juga pengen jadi orang tamak. Makanya nggak pantas buang doanya. Jadi Habib Rizik kan bukan maling ya. Dia nggak pernah ngambil uang, nggak nerima suap seperti Edi Prabowo dapat 3,4 miliar dari pengusaha baby lobster ya, Benur, bayinya bibitnya udang lobster ya. Terus dia minta maaf di Edi Prabowo, minta maaf ke emaknya, minta maaf ke petani, minta maaf ke siapa saja yang dia sudah mengkhianati. Iyalah kalau ketahuan dia baru minta maaf, kalau nggak ketahuan dia menikmati uang itu kan. Penyesalan selalu terlambat sebenarnya. Ada cabenya, sayur blendrangnya nggak enak banget. Aduh, selesai. Ke tangan aja. Jadi Habib Rizik sedang diburu ya oleh hukum. Ini kan sejak awal dia, sejak 3,5 tahun yang lalu diburu karena membahayakan para hubud dunia, penguasa-penguasa membahayakan kepentingan oligark itu, kelompok-kelompok yang punya duit banyak yang mengatur kekuasaan di Indonesia itu loh. Kan dia pernah ngomong tuh, akan saya jadikan naga-naga itu menjadi cacing-cacing. Wah, tuh orang-orang yang merasa kena omongan dia tuh langsung gemeter. Ya kan? Pada saya kan takut dia gimana melenyapkan Habib Rizik. Kata Dr. Syahganda kan pernah disuruh bubarin HTI itu. Hizbut Tahrir Indonesia dikasih uang 1 triliun. 1 kali 10 pangkat 12 tuh 1 triliun, nggak mau dia.
Akhirnya proyek 1 triliun itu diambil sama orang yang hubud dunia, yang cinta dunia ya. Dan bubarlah HTI. Ya karena ada duitnya. Kata Syah Ganda loh, 1 triliun ditawari oleh seorang, dia tahu katanya di mana, siapa. Dia nggak mau Habib Rizik. Jadi dia nggak bisa dibeli itu jiwanya Habib Rizik ya. Nah itu berbahaya bagi sebuah kezaliman. Orang-orang yang tamak akan menggunakan segala cara untuk melenyapkan Habib Rizik. Dan Habib Rizik udah tahu karena dikasih tahu sama Allah di Quran surat Al-Anfal ya ayat 80 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini di khitabnya yang dituju ucapannya untuk Nabi Muhammad, dikasih tahu Nabi Muhammad ya oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tapi karena Quran itu untuk kita ya, kita dikasih tahu itu risiko perjuangan menegakkan yang hak melawan kebatilan. Wa idz yamkuruka bikal ladzina kafaru. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu membuat tipu daya, liyuth bituka. Untuk apa? Orang-orang kafir itu, pendukung-pendukung kebatilan dan kezaliman itu, liyuth bituka, untuk menangkap dan memenjarakan kamu wahai Muhammad. Au yaqtuluka, atau membunuhmu ya Muhammad. Au yukhrijuka, atau mengusirmu dari kampung halaman. Gitu dikasih tahu tuh sama Allah tuh, risikonya ada 3 kan. 1, mereka membuat siasat, membuat rencana, membuat planning untuk melenyapkan engkau ya Muhammad dengan 3 skenario. 1, kamu dipenjara, tangkap, penjara. 2, kamu dibunuh, segala macam bunuh, bisa pakai pedang, kayak pistol, pakai racun, pokoknya dibunuh. Kemudian ngusir, kamu diusir dari tempat lingkungan kamu, sehingga kamu terpisah dari orang-orang yang kamu didik, orang-orang yang kamu cintai, murid-murid kamu. Itu di surat Al-Anfal ya. Dan itu dijelaskan oleh Habib Rizik di Petamburan, dan saya hadir melihat big screen menjelaskan itu Habib Rizik 10 tahun yang lalu kayaknya. Bukan 10 tahun ya, 8 tahun atau 7 tahun yang lalu lah. Belum ada Front TV, saya ikut di big screen itu di Petamburan, di rumahnya, di perpustakaannya itu. Jadi Habib Rizik udah tahu resiko perjuangan itu, ya. Resikonya 3 itu. Wayam kuruna, mereka membuat tipu daya. Itu sambungan ayat tadi. Wayam kurullah, tapi Allah membalas tipu daya orang-orang kafir itu, pembela-pembela yang batil itu. Wallahu, dan Allah itu khairul makirin, sebaik-baik pembalas tipu daya kejahatan itu. Jadi tenang aja Habib Rizik mah. Yang heboh kan media. Habib Rizik sebagai pejuang tenang dia. Kenapa tenang hatinya? Ya karena diturunkan ketenangan oleh Allah ya. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Hanya Allah yang menurunkan rasa tenang kepada hati orang-orang yang beriman. Sebelum ayat tadi yang 8 ayat 30 tadi, surat Al-Anfal 30 tadi. Ayat 29-nya panduan juga tuh, panduan berjuang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu furqanan, maka Allah akan menjadikan kamu satu kemampuan untuk membuat ada pembeda, furqanan, bisa membedakan yang hak dan yang batil.
Kenapa? Karena hubungan-hubungan baik kamu dengan Allah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menutupi semua kejelekan-kejelekan kamu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu, gitu. Di Quran tuh. Jadi Habib Rizik tahu yang hak dan yang batil. Kenapa bisa tahu? Allah tahu, Allah kasih tahu kemampuan untuk membedakan yang hak dan batil, sebuah furqan ya, antara ketertiban ibadah yang dilakukan oleh Habib Rizik, apalagi dia menguasai ilmu-ilmu Islam secara mendalam, penguasaan bahasa Arabnya mendalam. Tesisnya aja 1000 halaman lebih dalam bahasa Arab. Ini jadi kalau Habib Rizik sekarang dikejar-kejar, ya itu memang sunatullahnya begitu. Pendukung-pendukung kebenaran itu semuanya di penjara, atau dibunuh, atau diusir, ya. Soekarno juga begitu. Kekuasaan kalau mulai kehilangan perspektif akan menghalau lawan-lawan politiknya ke penjara. Beda dengan Habibie. Begitu jadi presiden, menjadi penguasa nomor 1, yang dia lakukan adalah membebaskan seluruh tahanan politik dari penjara. Karena kata B.J. Habibie, penjara bukanlah penjara adalah tempat orang-orang yang berbuat kriminal, berbuat kejahatan, tapi penjara bukan tempat orang-orang yang berbeda pendapat, orang-orang yang berbeda pikiran, yang mengkritik pemerintah tidak layak dimasukkan penjara, karena dia bukan berbuat jahat, nggak nyolong uang orang. Kalau orang yang terima suap kayak Edi Prabowo pantas di penjara. Nggak ada nilai yang dia perjuangkan dalam kehidupan kecuali untuk memperkaya diri sendiri. Itu anak angkatnya Pak Prabowo yang ditangkap KPK. Jadi kasus perburuan ini terhadap Habib Rizik yang baru saja tiba dari Mekah setelah diisolasi, dipisahkan dari jamaahnya selama 3,5 tahun, belum sebulan, datang 10 November, karena tanggal 2 ya, hari ini tanggal 3 ya, belum sebulan udah diburu. Sejak awal kasusnya kerumunan waktu nikahin anaknya, kerumunan waktu maulid, macam-macam alasannya kan. Tuh kasus swab tes swab, nah begitulah ya. Nggak minum, nggak beli ya. Jadi kesimpulannya apa dalam perjuangan itu? Apa kesimpulannya? Bertakwa. Kunci sukses perjuangan adalah takwa. Dan kalau ada kesulitan, wasta'inu, mintalah tolong kepada Allah, bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Enak. Ini makanan ini mewah, tahu 2, tempe 2. Tahunya masih ada nih ya.
Wasta'inu bisabri wassalah. Yang lagi rame soal video viral itu ya, hayya alal jihad, ada yang bawa pedang segala. Itu kan sebenarnya semacam siwar ya, perang urat saraf dari umat Islam untuk orang-orang yang jahat ya, orang yang mendukung kebatilan harus dilawan dengan jihad. Memang nggak harus ke Yahudi sana jihad, jihad melawan kemungkaran, jihad melawan kebatilan, jihad melawan ketidakadilan, jihad melawan kezaliman. Nah, kalau orang-orang musyrik sama orang-orang kafir itu pasti takut ya dengan kata-kata jihad tuh. Termasuk wartawan-wartawan yang musyrik sama yang kafir. Wartawan media online maksudnya. Dan TV-TV mainstream. Karena itu ada wartawan yang bikin. Kalau buat orang beriman, jihad tuh bikin semangat. Orang video hayya alal jihad itu kan bukan untuk sholat. Di video itu kan nggak langsung sholat mereka, hanya bikin video aja kan. Gitu ya, takut. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah, bisabri, dengan sabar, wassalah ya. Selamat makan sarapan buat yang belum makan ya. Nah, saya Yudi Pramuko tukang donat dari Parung. Itu bertertua di semesta fasbir sabrun jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah, yang indah. Maaf ya agak norak ya. Lihat tanah nih, aku jalan dari sini berapa menit.